dan dalam jemaah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih buat setiap anugerah yang kami terima sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai setiap langkah kami sepanjang minggu ini. Hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami, persembahan yang terbaik hanya untuk mengagungkan Kau Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah yang kedua ini Tuhan, dari awal hingga selesainya Tuhan berkarya, Tuhan bekerja seluas-luasnya. Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat setiap kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau akan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bebaskan roh kami menyembah Tuhan. Kami mau bebaskan hati kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, menerima berkat dari firman Tuhan. Dan kami akan pulang dengan keadaan yang berbeda. Kami akan pulang dengan kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Bahkan umat Tuhan yang dalam perjalanan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan tibakan di tempat ini bersama-sama kami untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah yang kedua ini dari awal hingga selesainya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang bersyukur dan bangga bahwa punya Allah yang baik, kita punya Bapa yang baik, lambaikan tangan. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sama-sama kita panggil Dia. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita naikkan syukur. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri, haris-harisnya kasih dan rahmat.
habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat. Percaya selalu baru rahmatnya, lalu baru dan tak pernah besar setia di sepanjang kami naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang kau tak habis-habisnya kasih dan Yes Lord, tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setia di sepanjang hidup. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Naikkan syukur dengan segenap hati buat hari yang kami kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, lebih lagi naikkan syukurku buat hari yang kami. Pujikan dengan segenap hati. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah pertolonganmu Tuhan. Amin. Besar setia di sepanjang kami katakan besar setia-Mu Bapa, besar setia, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yang percaya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, yang percaya bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya, sembah Dia, naikkan syukurmu padanya. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang menemani kami, Allah yang menemani kami. Haleluya.
kehilangan orang yang benar dalam jemaat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ini tempat kudus, Kau bertata atas pujian umat Tuhan. Syaralabarasane. Haleluya. Jangan ada yang berdiam diri, sebab Dia Allah yang baik, sebab Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang membuat kita berhasil. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mengatasi langit, mengatasi langit dan bumi. Tinggikanlah diri-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab perbuatan-Mu dalam hidup kami, buat karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Thank you Lord, thank you Jesus. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu jangan terbalik. Yes, oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti, selalu air mengalir yang tiada tak berhenti. Bapa, ku mencintai segala yang telah terjadi, sebab kami tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, percayalah selalu
harapannya yang baik. Kita mengalami kebaikan-kebaikan. Haleluya. Haleluya. Ingatlah betapa baiknya Tuhan. Kebaikannya takkan pernah berhenti, seperti air mengalir dalam hidup kita. Tetap dalam hadirat Tuhan. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang menolong kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang memahkotai kita dengan rahmat dan anugerah. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Mari saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita. Terpujilah hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dalam bilangan orang yang benar, dalam jemaatnya yang tepat, dari rasa lubuk hatimu, praise Him. Hatiku ku sujud dan berterima kasih. One more time. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Takkan ada satu dari dalam lubuk hatiku dan dasar segenap hatimu. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Beri lagi. Haleluya. Baik selama-lamanya. Kau layak ditinggikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sorakan haleluya bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Haleluya. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Kasih tos kiri kananmu. Tinggi namamu ditinggikan. Haleluya.
satu kesaksian dari hidup kami. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu anak saya mengalami sakit ya, tanpa kita sadari, dan dia warna kencingnya berubah. Singkat cerita, warna kencingnya sangat berubah, hitam, kemerah-merahan gitu ya. Istri saya mengira apakah dia sudah datang bulan atau menstruasi, tetapi setelah kami cek, rupanya ada masalah di ginjalnya. Jadi singkat cerita dia mengalami kebocoran ginjal. Ya, kami sebagai orang tua juga terpukul. Bahkan muncul di dalam hati pikiran ya, intimidasi, keraguan, di mana Tuhan? Di mana perlindunganmu Tuhan? Tetapi Bapak Ibu terkasih Tuhan, kita harus lawan itu. Dan saya melawan itu. Ada ketakutan, bagaimana nanti kalau cuci darah? Jangan dikatakan. Ya, saya paksa istri saya, kami berdua, jangan katakan seperti itu. Dan anak saya bersyukur juga kuat sekali. Bapak Ibu terkasih, percaya pertolongan Tuhan ada. Amin. Dan puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu yang mensupport kami selama di dalam rumah sakit. Terima kasih untuk doanya Bapak Gembala dan pekerja pada waktu fellowship pekerja, didoakan bersama-sama. Dan 2 hari ini warna urin dari anak saya sudah mengarah ke kuning-kuningan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau Tuhan menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam
juga kami bersyukur ke hadapan Tuhan. Kiranya kami terus memuji menyembah Tuhan. Kami berseru ke hadapan Allah, karena kami tahu Engkaulah Allah yang maha kuasa, maha kuat. Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan atas kami. Kiranya pujian, penyembahan, pengakuan kami berkenan di hati Tuhan. Ketika Tuhan disukakan, maka Tuhan hadir melawat kami umat Tuhan, bersemayam atas pujian umat Tuhan. Kami juga sangat bersyukur kalau pada hari ini kami menerima kesempatan untuk mendengar dan diberkati melalui kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku firman Allah dan kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua siap diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara yang kasih Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan di bulan Januari ini sampai tanggal hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan saudara, kita akan baca satu ayat yang sudah dikenal banyak anak-anak Tuhan. Orang Kristen banyak menghafal ayat ini. Dan hari ini saya mengajak sekali lagi membaca dan nanti terus berulang-ulang kita renungkan ayat ini. Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Adalah saya dan saudara yang sekarang ini beribadah ke hadapan Allah, yang membawa diri kita, saudara, untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Orang yang senantiasa memuji Tuhan, orang yang senantiasa mendengar firman Allah, orang-orang yang senantiasa bersekutu dengan teman-teman seiman, adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, Allah berkata, aku turut bekerja, Tuhan turut bekerja. Saudara, bahwa pernyataan dari Rasul Paulus ini adalah pernyataan yang sangat meyakinkan. Dia adalah hamba Tuhan yang sangat optimis. Dia berkirim surat kepada jemaat yang ada di Roma, dan kemudian nanti dia akan masuk ke Roma, ke Italia. Setelah itu tujuannya adalah kemudian ke daerah sekitar Mediterania, yang sekarang menjadi negara-negara, ada Spanyol, Portugal, dan rencananya akan ke Eropa Tengah sampai ke Inggris, kira-kira demikian. Tetapi ketika dia sudah berkirim surat dan mengerjakannya, sampailah dia di kota Roma. Dia terhenti di sana karena kehendak Tuhan, dia berakhir ada di kota Roma. Saudara yang kasih Tuhan, tapi ada pernyataan yang sangat menarik yang hari ini kita baca ulang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, kunci utama keberhasilan kehidupan manusia adalah adanya penyertaan Tuhan. Nangkep, katakan amin. Keberhasilan saya, keberhasilan saudara, keberhasilan gereja ini, saudara, adalah adanya penyertaan Tuhan. Tanpa adanya penyertaan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa bergerak lebih maju, lebih baik. Tema gereja kita sekarang ini adalah God goodness. Itu akan mewarnai hidup saya dan saudara. Kebaikan Tuhan akan membawa lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Itu ditunjukkan kepada pemazmur Raja Daud. Dan banyak hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab. Hari ini saya juga akan menyebut beberapa tokoh Alkitab yang sudah familiar di telinga kita. Saudara, tetapi kita renungkan ayat ini, bahwa Allah turut bekerja. Ketika kita bekerja, maka Allah turut bekerja. Berarti adalah yang pertama, harus kita ingat, kita berani bertindak. Berani untuk melakukan sesuatu. Kalau mau kebaikan Tuhan, itu dinyatakan, kehendak Allah, keinginan Allah adalah bahwa aku akan mencurahkan kebaikan itu. Benar, kita adalah dalam kategori orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan adalah
ada satu tindakan. Dia berani bertindak, berani untuk bekerja, berani untuk melakukan sesuatu. Dan Paulus adalah orang yang sangat berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Dia mendengar perintah Tuhan, dia kerjakan. Ada tokoh Alkitab yang lain, saudara. Mari kita baca di dalam Kejadian 12. Kejadian 12. Terima kasih. Puji Tuhan. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai 4. Mari kita akan baca bersama-sama. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai 4 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita sudah tahu cerita ini. Abraham, pergilah dari daerahmu ini, dari keluargamu ini. Saudara, kemana? Nanti kutunjukkan. Tapi ada kata-kata pergilah. Firman Tuhan ditujukan kepada Abraham ini untuk dilakukan. Saudara, kalau melakukan, ayat berikutnya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, firman Allah berkata, pergilah. Kalau Abraham tidak melakukan, tidak berani bertindak, saudara, dia diam di Ur Kasdim, maka tidak menjadi bangsa yang besar. Namanya tidak seterkenal sekarang ini. Tetapi rupanya dia berani bertindak. Dan risikonya tinggi sekali. Saudara, kemana? Kayaknya seolah-olah tanpa tujuan. Kemana nanti Tuhan arahkan? Jadi saudara yang kasih Tuhan, memang kehidupan kita ke depan kita tidak tahu. Tetapi pasti Tuhan akan arahkan kepada yang baik. Kepada sesuatu yang baik. Abram mengetahui itu. Maka dia kemudian melakukannya. Ayat yang keempat berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia bertindak, saudara, dan dia menjadi bangsa yang besar. Orang mengenal Ibrahim, boleh. Orang mengenal Abraham, ya kita mengenal namanya Abraham. Tetapi dia ini menjadi bangsa yang besar. Dia bertindak, dia melakukan sesuatu. Berani untuk mengambil resiko. Berani bertindak. Beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan tentang janda Sarfat. Elia berkata, Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke daerah Sarfat, daerah Sidon. Di sana nanti ketemu dengan seorang perempuan, seorang wanita. Saudara, apa yang dilakukan? Dia pergi, dia mendengar firman Tuhan, dia pergi ke sana. Ketika itu dalam musim kering yang sangat kritis. Semua, saudara, tertuju pada diri sendiri supaya bertahan hidupnya. Survivalnya, saudara. Dan dia berjuang begitu keras. Tetapi mendengar firman Tuhan, pergi ke Sarfat, dia melakukannya. Di sana, saudara, ketemulah benar firman Allah. Bertemu dengan seorang wanita yang sedang mengumpulkan ranting-ranting, tidak terlalu banyak. Untuk masak segenggam tepung. Elia berjumpa dengan seorang wanita dan ketahuan dia adalah seorang janda. Apa yang dikatakan Elia? Ibu, berilah aku minum. Saudara yang kasih Tuhan, memang benar ketika itu hukumnya kalau ada musafir, ada petualang dan sebagainya, di padang gurun meminta air, kalau dia memiliki harus diberi. Saudara bisa berbagi, kira-kira demikian. Maka ibu ini juga mau mengambil air, bekal dia dalam bekerja. Belum dia memberikannya kepada Elia, hamba Tuhan ini berkata lagi, berikanlah aku roti, masakkan aku roti dan berikan kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, janda ini, seorang wanita ini mendengar firman Tuhan melalui hamba Tuhan. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia berkata dulu, aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya ngumpulkan ranting ini sedikit, nanti saya masak, saya kasih makan anak saya, setelah itu enggak tahu mau kemana. Karena musim kering, tidak ada bahan, bekal,
atau simpanan untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya. Tetapi apa yang dilakukan, saudara? Dia mendengar firman Allah, dia berani bertindak dengan taruhan nyawanya. Saudara, seorang wanita ini mempertaruhkan nyawanya sendiri, mempertaruhkan nyawa anaknya. Dia mengerjakannya, dia bakar ranting itu, saudara, dan kemudian masalah sedikit ini. Saudara, dia tahu yang tamunya hamba Tuhan ini adalah seorang laki-laki, pasti makannya juga banyak. Dia pikir demikian, maka disajikannya, dalam hatinya mungkin jatah kita nak berkurang, tetapi diberikan. Tapi perhatikan, ketika mendengar firman Allah dan melakukannya, berani melakukan kebenaran firman Allah, maka mujizat terjadi. Di sana terjadi mujizat. Tepung itu tidak habis-habisnya. Minyak di dalam buli itu tidak berkurang, malah semakin bertambah. Dia masakkan tetangga, dia berikan ke tetangga, kue itu dibagi-bagi. Saya yakin demikian, saudara mempercaya itu, karena janda Sarfat ini tidak mementingkan diri sendiri. Dia perhatikan orang di sekitarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat berlaku ketika kita berani bertindak untuk melakukan kebenaran firman Allah. Faktanya saudara, tepung itu tidak habis, minyak itu tidak habis, sampai terjadinya turun hujan. Hujan itu membasahi tanah sekitarnya, saudara, dan tumbuhlah tunas-tunas. Tumbuhlah apa yang ditanam, buah-buahan, sayur mayur, dan lain sebagainya. Dan berlangsunglah kelanjutan kehidupan selanjutnya. Saudara, mujizat terjadi ketika kita berani bertindak. Di perjanjian baru ada 10 orang kusta. Datang kepada Yesus, mereka berkata bahwa guru menyembuhkan banyak orang. Sekarang sembuhkanlah kami, 10 orang kusta itu. Mereka minta, anak Daud kasihanilah aku. Saudara, mereka tinggal jauh dari perkampungan karena mereka tanda petik terkutuk. Dijauhkan dari masyarakat kalayak ramai. Dijauhkan. Dan ketika Yesus datang ke sana, saudara, mereka juga datang kepada Tuhan. Sembuhkanlah. Apa kata Tuhan? Tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam di bait Allah. Bait Allah ada di tengah kota. Mereka beresiko kalau masuk ke perkampungan, masyarakat banyak. Mereka nanti diteriaki, bisa jadi dilempari. Tetapi 10 orang kusta ini mendengar perintah Tuhan, tunjukkanlah kepada hamba Tuhan para imam. Mereka kemudian berbalik arah, dia pergi ke bait Allah. Di sana ada imam-imam. Sudah dalam perjalanan belum sampai ke bait Allah, mujizat terjadi. Kalau berani bertindak, Allah turut bekerja. Apa yang sedang firman Allah kerjakan dalam hidup saudara sekarang ini, di hati saudara. Apa yang Tuhan katakan dalam hati saudara, saudara kerjakan. Lakukan itu dengan baik. Musa orang yang sangat mempercayai Tuhan. Ketika laut harus diseberangi, saudara, dia harus menceburkan kakinya dulu. Kalau dia tidak menceburkan kakinya dan berani bertindak, maka tidak terjadi terbelah untuk menyeberangkan bangsa pilihan Tuhan. Berani bertindak. Tadi pagi saya sampaikan juga kesaksian ini. Saya bersyukur punya teman Pak Samuel Samban. Pak Samuel Samban punya istri namanya Bu Samuel Samban. Ya. Mereka ada misi untuk ke Tawau dan kemudian ke Keke. Kira-kira demikian karena ada hajatan keluarganya dan dia pamit juga ke kami. Pak, kami mau ke Malaysia, ke negeri jiran. Wah, dengan semangat mereka ke sana. Makanya baju-bajunya baru-baru, jangan-jangan dari sana. Saudara, kasih Tuhan, namanya hamba Tuhan. Di mana-mana saudara kalau ke satu kota pasti yang dicari gereja. Betul tidak? Mau ibadah dulu. Di sini ada keluarga Pak Norman, baru datang. Kapan datangnya ya? Tadi malam kayaknya. Dan pagi ini sudah pergi ke gereja. Kira-kira demikian. Saya senang punya teman-teman yang pengen dekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Maka di Malaysia ini, karena tahu hamba Tuhan, khotbah. Diberi waktu untuk khotbah. Saudara, khotbahlah Pak Samuel Samban ini, pendeta dari Bethesda GTM Tarakan. Khotbah. Dan ketika khotbah saudara, banyak orang. Bu Samuel bersaksi, dilihat banyak orang. Jemaatnya banyak. Hadir gitu ya. Setelah pulang, saudara, terjadi pergumulan di hatinya Bu Samuel Samban. Kesaksian ini saya sudah minta izin Pak kepada Bu Samuel. Saudara,
dan diberikan amplop coklat sedang dia pegang. Tidak mentul, padat segini. Atau segini Pak. Dia pegang banyak. Pikirnya dia belum tukar ringgit, karena di negeri Malaysia belum tukar dan itu memerlukan. Dan ini ya namanya manusia, saudara. Saudara pernah terima amplop? Kalau bulanan bisa diduga. Dan ketika dipegang itu tebal, berkat besar. Tapi ada firman Tuhan, berkati hamba Tuhan setempat. Masuk di hati, terjadi pergumulan manusiawinya, saudara, diberikan atau tidak. Ada firman Allah, sementara sedang membutuhkan. Janda Sarfat, pertaruhan, nyawa. Saudara, kalau Abraham juga pertaruhan, ini belum tahu ini. Bu Samuel juga, saya ini sedang di Malaysia, perlu ringgit. Tapi kemudian puji Tuhan, saya bersyukur mendengar firman Allah, berani bertindak. Diserahkanlah uang itu kepada ibu gembala setempat. Dan ibu itu berterima kasih berulang-ulang. Kesaksian hari Rabu di ibadah wanita, berulang-ulang nyatakan terima kasih. Memang sedang membutuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, mendengar firman Allah, memang dia butuh, tetapi berani bertindak, maka diberikannya berkat itu. Saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita, mereka pulang dan mendapatkan proyek besar. Ya, usahanya bertambah besar, orderannya makin besar dari Malaysia. Saudara, memang saat itu Tuhan tidak langsung kasih, langsung diupai mendapat berlipat kali ganda, tidak. Tetapi beberapa saat berikutnya menangkap bahwa apa yang dia kerjakan ada tersedia besar. Abraham melakukannya, nanti akan menjadi besar, menjadi bangsa yang besar. Kalau tidak melakukannya, maka tidak menjadi bangsa yang besar. Saya bersyukur Bu Samuel Samban ini mengerjakannya, saudara, dan menerima berkat yang besar. Begitu pula saya dan saudara. Kalau kita mendengar firman Allah, kemudian mengerjakannya, pasti ada sesuatu yang Allah akan tunjukkan dalam diri saya dan saudara. Percaya, sepakat, katakan amin. Yang kedua, saudara, Allah turut bekerja. Kemudian saudara berani bertindak. Yang pertama adalah berani bertindak, melakukan sesuatu. Tapi namanya Alkitab kita ya, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara berani bertindak, nanti ada sesuatu tantangan, nanti ada satu hambatan, nanti ada satu permasalahan. Karena sudah berani bertindak. Ketika saudara berani bertindak, ini yang kedua, jangan mudah menyerah. Kasih tahu kiri kanan, jangan mudah menyerah. Terus berjuang, saudara, dan ingat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, itu berkelanjutan. Saudara, ketika menghadapi sesuatu masalah, terus jangan mudah menyerah. Paulus, saudara, orang yang tidak mudah menyerah. Saya mencatat ada banyak permasalahan di dalam pelayanan Paulus demikian. Mari kita akan baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-24 sampai 25 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat yang ke-24 berkata demikian. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Saudara, disesah itu dicambuk. Cambukannya ini mungkin berbeda dengan cambukan Yesus Kristus. Kalau cambukan Yesus Kristus itu ada ujungnya, ada yang tajam kemudian mencapik tubuhnya. Mungkin yang Paulus ini mungkin bukan seperti itu. Tetapi 40 kurang 1, 39. 5 kali, setiap kali cambukan itu saudara 39 kali, kalikan 5. 39 kali 5, 195 cambukan. Dicambuk saudara, kemudian 3 kali aku didera itu dipukul. 1 kali aku dilempari dengan batu. Rupanya dia ketika berjalan dilempari batu. Ketika dia menerima batu pertama, kedua saudara, ketika dia ingat dulu dia pernah juga merajam melempari hamba Tuhan namanya Stefanus. Dia menyadari betapa pedihnya ketika kepalanya menerima kiriman batu itu. Mungkin benjol, saudara, mungkin punggungnya. Dia melihat ketika dia merasakan penderitaan dilempari batu, apa yang terjadi Stefanus karena skenarionya, karena perintahnya, rupanya seperti ini. Dia dilempari, saudara yang kasih Tuhan, 3 kali mengalami karam kapal. Bukan hanya oleng.
Kalau saudara ke Tanjung Selor, ada speed berpapasan, gitu ya. Saudara, itu sudah menakutkan kalau gelombangnya besar. Wah, sampai terhentak-hentak. Tapi Paulus 3 kali karam di bawah air. Bayangkan saudara, ancaman yang begitu luar biasa. Ya, kemudian sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dia tidak menyerah. 2 Korintus 11 ayat yang ke-26. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir. Saudara pernah melihat medsos padang pasir, daerah padang pasir, padang gurun yang banjir, ngeri banjirnya. Tiba-tiba dari arah padang gurun yang satunya gitu ya, tiba-tiba membawa semua hanyut. Ini mengerikan. Ancaman banjir juga dihadapi oleh Paulus ketika itu, dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota. Saudara pernah mendengar cerita ketika dia masuk ke Damaskus, saudara, dia diancam sehingga dia turun dari loteng. Ini mengerikan. Bahaya di kota. Kemudian selanjutnya dia juga mengalami bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Seolah-olah percaya, seolah-olah Kristen, tapi bukan Kristen. Saudara, dan seterusnya, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Apa yang dia sudah kerjakan dalam pelayanan, dia pelihara. Dan ancaman ketika memelihara itu, saudara, banyak sekali catatan yang kita baca tadi. Dan masih banyak lagi, tapi dia tidak menyerah. Dia terus berjuang. Dan namanya memang besar, sekarang ini juga namanya masyhur. Saudara yang kasih Tuhan, dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan. Ayo saya mengingatkan lagi cerita tentang Yusuf, anaknya Yakub. Saudara, perjuangannya juga sangat tidak mudah. Tapi mereka tidak mudah menyerah. Maksud saya, Paulus tidak menyerah, Yusuf juga tidak menyerah. Saudara, kalau kita mulai dari permukaan, Yusuf memulainya di bawah permukaan. Karena saudara-saudara kandung melemparkan di bawah, ke bawah sumur. Dengan maksud apa saudara? Kalau melihat sekelilingnya tanpa pertolongan. Saudara pernah melihat sumur dan masuk ke sumur? Saudara, dia cuma melihat ke atas. Dia cuma mendengar suara dari atas. Dia cuma melihat yang di atas. Dia mulai dari bawah. Saudara, kemudian dia diangkat di permukaan. Bukan kemudian menjadi naik. Saudara, betul dia bersyukur sekarang sudah di permukaan. Tapi rupanya dijual ke saudagar-saudagar Ismail. Dia diikat tangannya, dan para saudagar ini yang menjual adalah kakak-kakaknya sendiri. Diikat tangannya, kakak-kakaknya melihat mereka naik unta, ada keledai, tetapi Yusuf diikat tangannya harus jalan kaki. Sampai kemana? Ke Mesir. Jauh sekali. Dia harus berjalan kaki. Memang di permukaan, tetapi masih statusnya budak, di bawah sekali. Saudara yang kasih Tuhan, tapi dia bersyukur daripada di sumur tadi. Orang ini, Yusuf ini, hamba Tuhan ini, Alkitab mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Ini sesuatu yang menarik. Kemudian singkat cerita, dia masuk ke agak lebih baik, ke rumah Potifar, kepala pengawal raja. Di sana ada banyak fasilitas. Tetapi rupanya di sana juga sebagai pembantu. Lebih parah lagi, dia mundur lagi. Sudah di tempat yang nyaman. Ya, saudara, tadi dari permukaan di bawah permukaan, kemudian ke permukaan, walaupun statusnya paling rendah, status manusianya. Sekarang sudah masuk ke rumah yang mewah, walaupun jadi pembantu, lebih nyaman. Mundur lagi, masuk ke penjara lagi, jadi narapidana lagi. Tapi Tuhan menyertai Yusuf, dia tidak mudah menyerah, dia tahu siapa Allahnya. Tuhan mulai angkat. Dan tiba-tiba Firaun panggil dia. Sejak saat itu diberikan kekuasaan. Saudara tahu cerita ini. Dia diangkat dan tidak mudah menyerah. Hamba-hamba Tuhan ini tidak mudah menyerah. Dia diberkati Tuhan. Yang membedakan Firaun dengan Yusuf adalah kursi tahtanya saja. Yusuf tidak boleh naik ke kursi itu. Tapi kekuasaannya sama. Apa yang dikatakan Yusuf, Allah,
maka berlaku bagi bangsa Mesir dan jajahannya. Semua. Hebat sekali Tuhan mengangkat. Tapi dia, saudara, bahwa Yusuf juga berani bertindak. Abraham berani bertindak. Saudara, kemudian diangkat Tuhan. Tidak mudah menyerah ketika kita berani melakukan perintah Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, tetapi rupanya tidak mudah menyerah. Dan hamba-hamba Tuhan ini, saudara, memiliki sikap yang hebat sekali. Ketika tidak mudah menyerah adalah orang ini optimis, sama-sama katakan optimis. Walaupun dari belakang jauh backgroundnya dari belakang rendah, saudara, tapi orangnya optimis. Orang optimis itu adalah orang yang suka melihat kebaikan daripada kekurangan. Itu optimis. Orang yang suka memuji daripada mengkritik. Ini optimis. Pernah saudara ketemu dengan orang-orang demikian? Optimis hidupnya. Orang-orang yang suka membicarakan kebaikan, lebih suka mencari solusi daripada mencari celah kesalahan orang lain. Ketemu dengan si A, salahnya ini. Ketemu dengan si B, dia salahnya ini. Entah cara pakaiannya, cara pandangnya, cara bicaranya, saudara, dan lain sebagainya. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang tidak suka ada kemajuan. Tetapi Yusuf, walaupun banyak catatan saudara-saudaranya buruk, tapi dia melihat kebaikan. Yang dilihat adalah kebaikan. Yang dilihat adalah solusinya bagaimana supaya hidup, bagaimana bapaknya Yakub itu bisa dimuliakan. Yang dilihat demikian, optimis. Paulus juga orang yang optimis. Selain itu orang yang percaya diri. Paulus orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri adalah orang yang tahu kemampuannya dan sanggup mengerjakan. Bukankah saudara adalah orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan? Dalam diri kita adalah orang-orang yang memiliki kuasa itu. Kalau orang lain tidak bisa mengerjakan, aku bisa. Saudara berani bertindak. Karena ada penyertaan Tuhan. Itu adalah orang yang percaya diri. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya diri? Tidak tahu siapa dirinya. Saya bersyukur Yusuf orang yang percaya diri. Walaupun melalui berbagai banyak, dia punya status juga narapidana. Saudara, tapi dia percaya diri. Sehingga berhasil sampai ke puncak. Orang-orang yang optimis. Orang yang percaya diri. Orang-orang yang senantiasa melihat ke depan dan hidupnya disiplin. Sama-sama katakan disiplin. Orang yang disiplin adalah orang yang berkomitmen tinggi. Ketika saudara mengatakan aku harus beribadah, saudara berkomitmen untuk beribadah. Dan ibadah ini dikerjakan. Saya belajar untuk memiliki komitmen. Saudara, terus orang yang memiliki disiplin itu bukan hanya sesaat, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan. Tidak, berkelanjutan itu komitmen. Ketika komitmen saudara untuk mengasihi seseorang, saudara walaupun ada banyak kekurangan, komitmen itu dikerjakan. Sehingga kunci rumah tangga ini saudara, itu berhasil. Kebahagiaan ada, saling mengerti satu sama lain. Saudara, ada banyak pergumulan ketika saya harus men-share renungan itu di sekitar jam 4, jam 5, kadang jam 5 lewat. Sudah saya kerjakan dari sejak tanggal 20 Juli tahun 2017 sampai sekarang. Dan banyak sekali pergumulan. Rasa capek, ya harus apalagi ya ayat ini, penjelasannya bagaimana? Saya berulang-ulang saudara sebelum saya share pagi hari itu. Ini kira-kira dipahami atau tidak? Kira-kira mudah atau tidak? Karena yang akan membaca ini banyak pihak. Dari orang yang masih sekolah, SD, sampai ke orang S3, kira-kira bisa diterima atau tidak? Saudara, kemudian dikirim, ada yang merespon, amin, terima kasih atas berkatnya, makanan pagi yang sehat dan sebagainya. Ada juga yang tidak baca, ya. Ketika ditanya, tadi renungannya apa? Enggak tahu ya. Diterima enggak? Terima. Tapi belum sempat baca. Biasanya 3-4 hari om. Oh enggak apa-apa. Ya saudara, mulai komitmen. Komitmen tetap harus saya kerjakan. Saudara, ini belajar. Banyak belajar. Dengan demikian,
orang-orang yang memiliki daya juang baik, tidak mudah menyerah. Tuhan sediakan berkat, Tuhan nyatakan kebaikan. Seperti tadi disampaikan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Tuhan pengennya kita semua menerima kebaikan dari Tuhan. Nangkep, katakan amin. Sama-sama katakan, Tuhan ingin memberi kebaikan kepadaku. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan, bersyukur ke hadapan Tuhan, nyatakan terima kasih ke hadapan Allah. Tuhan turut bekerja, Tuhan menyatakan kebaikan atas kita. Saudara, beranilah bertindak dan tidak mudah menyerah. Maka di depan sana Tuhan sediakan kebaikan-kebaikan Allah, berkat-berkat Allah, berkat yang sempurna Tuhan berikan. Abraham diangkat, Yusuf diangkat, Paulus diangkat oleh Tuhan. Kebaikan diberikan kepada hamba-hamba Tuhan ini. Saatnya sekarang ini saya dan saudara menerima kebaikan Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan, amin. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih, ya Tuhan, kami bersyukur. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Haleluya. Iman katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Apa yang menjadi tantangan kehidupan saudara di hari depan? Entah itu studi saudara, entah itu pekerjaan saudara, karir, dalam keluarga, rumah tangga, hubungan. Apapun tantangan itu, percayalah bahwa ada penyertaan Tuhan. Dan di depan sana, saudara, Tuhan sediakan berkat. Beranilah bertindak dan tidak mudah menyerah. Maka kita akan menerima apa yang sudah Tuhan sediakan itu. Percaya katakan amin. Yang percaya boleh angkat tangan saudara. Aku punya Tuhan yang besar, sanggup menggenapi berjanji dan sanggup menggenapi imanku percaya. Ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima kemenangan darimu. Semua berkata, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, firman Allah tertanam dalam hidup kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Nanti kami pulang dengan sukacita. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan berikan persembahan kami dalam bentuk keuangan kami. Apa yang masih sisa dalam hidup kami, keuangan yang ada pada kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan dipergunakan juga dengan penuh tanggung jawab untuk kerajaan Allah, untuk pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari rasa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti puji, tinggikan namamu selamatkan, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari Sion. Kasih yang meneguhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti puji, tinggikan namamu selamatkan, Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja kita, bisa angkat tangan saudara. Apakah ada?
Semua setia dan diberkati Tuhan. Dan sekarang kita mendengar pengumuman. Disampaikan saudara, saya berikan tambahan nanti tanggal 31 Januari itu hari Jumat kita akan adakan fellowship pekerja. Nanti saya akan sampaikan visi di bulan Februari. Silakan datang para pekerja Tuhan. Itu tanggal 31. Itu di tengah-tengah sudah Imlek ya. Tadi ada lagu berbahasa Mandarin seolah-olah kita ada di Hong Kong. Puji Tuhan. Dan sekarang ini ada masa libur panjang. Besok anak-anak remaja akan nginap di rumah kami, di rumah gembala. Mereka akan menikmati liburan dan kayaknya sudah jadi tradisi pengen bersama kami di rumah kami. Silahkan, tetapi dengan catatan harus seizin orang tua. Nanti Bapak Ibu Saudara yang punya anak remaja yang pengen bersama-sama nginap di rumah gembala harus menerima izin dari Bapak Ibu Saudara. Ya. Puji Tuhan, tapi saya pastikan aman karena saya pasti akan mengawasi mereka. Banyak kegiatan, ada olahraga, ada share dan lain sebagainya. Bahkan mereka tidak sabar, nanti malam ada juga yang sudah minta izin, Pak, cowok-cowok akan nginep malam ini. Boleh, tetapi agak mahal. Ya, yang mau nginep-nginep ini. Ya, puji Tuhan, itu saja saudara yang dikasih Tuhan. Mulai hari ini, siang ini rumah saya akan tidak saya sapu, tidak akan cuci piring, karena mereka nanti akan datang untuk membersihkan. Puji Tuhan, bersyukur jadi gembala. Terima kasih Tuhan berkati, salam buat anggota keluarga saudara di rumah, baik di Tarakan maupun di luar kota. Kiranya kebahagiaan melimpah atas kita semua. Sepakat katakan? Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Saudara kita pujikan tadi persembahan. Ya. Pulang dengan sukacita ya saudara, berkat ada pada kita. Kasih yang begitu besar. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, menyelamatkan kita semua, dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakan
saudara, silakan berdoa apa yang menjadi keinginan saudara secara pribadi. Berdoalah ke hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Karena penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, kami menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Di akhir ibadah ini, kiranya berkat yang dari surga tercurah atas umat Tuhan yang setia beribadah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tengadahkan tangan saudara, arahkan hati dan pikiran ke hadapan Allah. Sekarang terimalah kasih sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati kita semua, menyatakan kebaikan kepada kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.